Anda rajin makan bayam, rutin mengonsumsi kembang kol, dan selalu memastikan piring Anda penuh dengan warna hijau demi kesehatan di masa tua. Namun, ada satu hal yang membingungkan. Mengapa lutut Anda justru terasa semakin kaku dan nyeri? Bukankah sayur mayur adalah simbol kesehatan universal? Jangan-jangan, apa yang ada di piring makan Anda yang selama ini Anda anggap sebagai superfood, justru menjadi penyebab utama dari penderitaan sendi yang tak kunjung sembuh? Selamat datang di sebuah pembahasan mendalam tentang paradoks nutrisi bagi lansia. Nyeri sendi dan asam urat seringkali dianggap sebagai penyakit orang kaya yang hanya disebabkan oleh konsumsi daging merah atau jeroan secara berlebihan. Namun, fakta medis menunjukkan realita yang lebih kompleks. Banyak lansia yang sudah menerapkan pola makan vegetarian atau sangat membatasi daging, tetapi kadar asam urat mereka tetap tinggi. Rasa nyeri yang menusuk, pembengkakan, dan kemerahan pada sendi bukan hanya nasib buruk penuaan, melainkan sinyal biologis bahwa ada ketidakcocokan antara asupan kimiawi makanan dengan kemampuan metabolisme tubuh yang mulai menurun. Hari ini, kita akan membongkar sebuah mitos besar dalam dunia nutrisi geriatri. Apakah sayuran bisa menjadi musuh dalam selimut? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Kita perlu memahami bahwa apa yang menjadi bahan bakar premium bagi tubuh anak muda berusia 20 tahun bisa berubah menjadi beban berat bagi ginjal dan persendian seseorang yang berusia di atas 60 tahun. Video ini akan menyoroti secara spesifik jenis sayuran apa saja yang perlu diwaspadai, mengapa itu terjadi, dan bagaimana solusinya tanpa harus berhenti makan sayur sama sekali. Untuk memahami mengapa sayuran tertentu bisa berbahaya, kita harus terlebih dahulu melihat ke dalam mesin penyaring tubuh kita, ginjal. Seiring bertambahnya usia, laju filtrasi glomerulus atau kemampuan ginjal menyaring limbah dari darah secara alami menurun. Zat-zat sisa metabolisme yang dulu bisa dibuang dengan mudah saat Anda muda, kini membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses. Ini adalah fakta biologis yang tidak bisa dihindari, dan inilah kunci utama mengapa toleransi tubuh lansia terhadap zat kimia tertentu dalam makanan menjadi jauh lebih rendah. Istilah kunci yang harus Anda ingat hari ini adalah purin. Purin adalah senyawa alami yang ditemukan dalam sel tubuh manusia dan juga dalam hampir semua makanan. Ketika sel tubuh Anda mati atau ketika Anda mencerna makanan yang mengandung purin, tubuh akan memecahnya. Produk limbah dari pemecahan purin inilah yang kita kenal sebagai asam urat. Dalam kondisi normal, asam urat larut dalam darah dan keluar lewat urin. Namun jika jumlahnya berlebihan, bencana mikroskopis mulai terjadi. Bayangkan sebuah gelas berisi air yang terus-menerus ditaburi gula. Pada satu titik, gula tidak akan larut lagi dan mulai mengendap di dasar gelas. Itulah yang terjadi pada darah Anda ketika kadar asam urat terlalu tinggi. Asam urat yang berlebih ini tidak bisa larut, lalu membentuk kristal tajam seperti jarum yang dikenal sebagai kristal monosodium urat. Kristal-kristal tajam ini senam berkumpul di persendian, terutama jempol kaki, lutut, dan pergelangan tangan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa setiap kali Anda bergerak. Mari kita masuk ke daftar tersangka utama. Yang pertama adalah favorit semua orang, bayam. Bayam diagungkan karena zat besi dan vitamin C-nya. Namun bagi lansia dengan riwayat nyeri sendi, bayam menyimpan dua mata pisau. Pertama, ia mengandung purin dalam jumlah sedang. Kedua, dan yang lebih penting, bayam sangat tinggi akan oksalat. Oksalat dapat berikatan dengan kalsium membentuk batu ginjal yang pada akhirnya memperburuk fungsi ginjal dalam membuang asam urat. Jadi, bayam mentah dalam smoothie hijau Anda mungkin bukan pilihan bijak. Tersangka kedua sering dijadikan pengganti nasi bagi mereka yang diet karbohidrat, kembang kol. Sayuran dari keluarga cruciferous ini memang kaya serat dan antioksidan. Namun, kembang kol memiliki kandungan purin yang cukup tinggi dibandingkan sayuran lain. Bagi metabolisme lansia yang melambat, konsumsi kembang kol dalam porsi besar, seperti tren nasi kembang kol, bisa memicu lonjakan kadar asam urat secara tiba-tiba. Ingat, masalahnya bukan pada sayurannya, tapi pada dosis purin yang masuk ke dalam tubuh yang kapasitas filtrasinya sudah berkurang. Selanjutnya, sayuran premium yang sering muncul di menu restoran, asparagus.
Ini adalah salah satu sayuran dengan kandungan purin tertinggi. Bahkan, penderita asam urat akut seringkali disarankan oleh dokter untuk menghindari asparagus sepenuhnya saat sedang serangan. Asparagus memiliki senyawa yang dapat memecah menjadi asam urat dengan cepat dalam darah. Bagi lansia, menikmati asparagus sesekali mungkin aman, tetapi menjadikannya menu rutin mingguan bisa menjadi undangan terbuka bagi nyeri sendi yang menyiksa. Sering dianggap sebagai pengganti daging yang sempurna karena teksturnya yang kenyal dan rasa umaminya. Jamur adalah jebakan berikutnya. Secara teknis bukan sayuran, melainkan fungi. Jamur memiliki kandungan purin yang sangat tinggi, terkadang setara dengan beberapa jenis daging olahan. Jika Anda seorang lansia vegetarian yang mengandalkan jamur sebagai sumber lauk utama setiap hari, Anda mungkin secara tidak sadar sedang menimbun kristal asam urat di persendian Anda, meskipun Anda merasa sudah makan bersih. Selain purin, ada musuh lain yang bersembunyi di balik kesegaran sayuran. Zat anti-nutrisi yang memicu inflamasi atau peradangan. Salah satunya adalah solanin. Bagi tubuh yang muda dan bugar, solanin mungkin tidak memberikan efek berarti. Namun pada lansia yang memiliki sensitivitas sendi atau artritis, zat kimia alami yang diproduksi tanaman untuk melindungi dirinya sendiri ini bisa memicu respon imun, menyebabkan peradangan sistemik yang memperparah rasa nyeri pada lutut dan pinggang Anda. Disinilah kelompok sayuran nightshade atau Solanaceae masuk dalam sorotan. Anggotanya termasuk terong, tomat, paprika, dan kentang. Studi kesehatan menunjukkan bahwa sebagian lansia memiliki sensitivitas khusus terhadap alkaloid yang ada dalam kelompok sayuran ini. Meskipun bukan pemicu asam urat secara langsung seperti purin, sayuran nightshade dapat meningkatkan persepsi nyeri dan kekakuan pada penderita osteoartritis. Ini adalah reaksi individu yang unik, namun sangat layak diperhatikan jika nyeri sendi Anda tak kunjung hilang. Kita juga tidak bisa melupakan kacang-kacangan atau legumes seperti kacang polong, lentil, dan melinjo. Di Indonesia, emping melinjo adalah musuh bebuyutan penderita asam urat. Namun, kacang-kacangan lain yang sering dianggap sehat pun mengandung purin dalam kadar sedang hingga tinggi. Sumber protein nabati ini sangat baik, namun bagi lansia, porsinya adalah kunci. Mengonsumsi mangkuk besar sup kacang merah bisa membebani ginjal sama beratnya dengan mengonsumsi sepotong daging sapi. Berita baiknya, Anda tidak harus memusuhi semua sayuran ini sepenuhnya. Cara Anda mengolah makanan bisa mengubah komposisi kimianya secara signifikan. Purin bersifat larut dalam air. Artinya, jika Anda merebus bayam atau kembang kol dan membuang air rebusannya, Anda telah mengurangi kadar purin dalam sayuran tersebut hingga 50%. Teknik memasak ini jauh lebih aman bagi lansia dibandingkan menumis, mengukus, atau memakannya mentah, di mana seluruh kandungan purinnya tetap tertahan di dalam sayuran. Lantas, apa yang sebaiknya ada di piring Pak Budi dan Anda semua? Alam menyediakan banyak alternatif yang sangat rendah purin dan aman bagi sendi. Wortel, mentimun, labu siam, dan selada adalah sahabat terbaik bagi ginjal lansia. Sayuran-sayuran ini memberikan nutrisi penting tanpa memberikan beban kerja berlebih pada sistem pembuangan limbah tubuh Anda. Anda bisa memakannya dalam porsi yang lebih besar tanpa rasa was-was akan serangan nyeri di malam hari. Selain memilih sayuran yang tepat, ada satu senjata rahasia yang bisa Anda gunakan, vitamin C. Studi medis menunjukkan bahwa asupan vitamin C yang cukup dapat membantu ginjal mengeluarkan asam urat melalui urin. Menambahkan paprika merah yang rendah purin namun tinggi vitamin C atau mengonsumsi buah ceri dan jeruk sebagai pendamping makan sayur dapat membantu menyeimbangkan efek purin. Ini adalah strategi biokimia sederhana untuk melindungi persendian Anda. Strategi berikutnya yang sering diabaikan adalah hidrasi. Bayangkan kembali kristal gula dalam gelas tadi. Jika Anda menambahkan lebih banyak air, gula itu akan lebih mudah larut. Begitu pula dengan asam urat. Minum air putih yang cukup, sekitar 8 gelas sehari atau sesuai anjuran dokter Anda. Sangat krusial. Air membantu mengencerkan konsentrasi asam urat dalam darah dan memudahkan ginjal untuk membilasnya keluar sebelum sempat mengkristal di lutut Anda. Faktor lain yang memperparah dampak purin adalah berat badan berlebih. Jaringan lemak dalam tubuh bukan sekedar cadangan energi, melainkan jaringan aktif yang bisa memproduksi lebih banyak asam urat dan memicu peradangan. Menjaga berat badan ideal bukan hanya soal estetika, tetapi soal mengurangi beban mekanis pada lutut dan mengurangi beban metabolisme pada ginjal.
Penurunan berat badan secara bertahap seringkali terbukti lebih efektif mengurangi nyeri sendi daripada obat penghilang rasa sakit manapun. Sambil mewaspadai sayuran, jangan sampai Anda kecolongan oleh musuh yang lebih berbahaya, fruktosa atau gula buah, terutama dalam bentuk sirup jagung tinggi fruktosa pada minuman kemasan. Metabolisme fruktosa di dalam tubuh secara langsung menghasilkan asam urat sebagai produk sampingan. Terkadang, bukan bayam di piring Anda yang memicu serangan asam urat, melainkan jus buah kemasan manis yang Anda minum setelahnya. Kurangi gula, dan sendi Anda akan berterima kasih. Jadi, apakah ini berarti Anda harus berhenti makan sayuran hijau selamanya? Tentu tidak. Kuncinya ada pada moderasi dan rotasi. Jangan makan menu yang sama setiap hari. Jika hari ini Anda makan tumis jamur, pastikan besok Anda memilih sup wortel dan labu. Batasi porsi sayuran tinggi purin tidak lebih dari 1 cangkir per penyajian, dan jangan mengonsumsinya setiap hari. Variasi adalah kunci untuk mendapatkan nutrisi lengkap tanpa menumpuk satu jenis racun tertentu. Setiap tubuh lansia itu unik. Apa yang memicu nyeri pada teman Anda mungkin tidak berpengaruh pada Anda, dan sebaliknya. Sangat penting untuk melakukan cek darah rutin guna memantau kadar asam urat Anda. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui toleransi tubuh Anda sendiri. Jangan mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan informasi dari internet atau video ini saja. Jadikan ini sebagai bekal pengetahuan untuk berdiskusi dengan tenaga medis profesional. Kesimpulannya, sayuran tetaplah pahlawan kesehatan. Namun, bagi lansia, kita perlu memilih pahlawan yang tepat. Hindari konsumsi berlebih pada bayam, kembang kol, asparagus, dan jamur jika Anda memiliki riwayat asam urat. Prioritaskan sayuran rendah purin, perbanyak minum air putih, dan perhatikan cara memasak Anda. Kesehatan di masa tua bukanlah tentang pantangan yang menyiksa, melainkan tentang strategi cerdas dalam memilih bahan bakar untuk tubuh yang sudah melayani kita puluhan tahun. Tubuh Anda adalah aset yang berharga. Rawatlah dengan pengetahuan, bukan sekedar mengikuti tren. Jika informasi ini membuka mata Anda tentang hubungan sayuran dan nyeri sendi, bagikan video ini kepada orang tua, kerabat, atau teman yang mungkin membutuhkannya. Mari menua dengan sehat, aktif, dan bebas nyeri. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan selanjutnya. Salam sehat!